Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Yudhistira Ramadan, NIM 1201184190 dari kelas TI 4205. Kali ini saya akan menjawab soal nomor 1 UAS Statistika Industri. Pada nomor 1 itu ada sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan. Memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini. Nah, dapat dilihat pada tabel, ada tabel perusahaan 1, tabel perusahaan 2, dan tabel perusahaan 3. Nah, di sampel ini terdapat 15 sampel, yang masing-masing perusahaan itu memiliki 5 sampel. Nah, apa sih yang ditanyakan? Nah, yang ditanyakan tuh yang pertama adalah, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Nah, kita akan menjawab soal yang tadi itu akan dijawab menggunakan metode ANOVA. Yang pertama, kita menentukan H0-nya terlebih dahulu. Jadi, H0 di soal nomor 1 itu adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Atau rataan keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing perusahaan adalah sama. Lalu, H1-nya adalah rataan keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing perusahaan itu berbeda. Nah, yang ketiga itu kita menentukan statistik uji. Statistik ujinya yang pertama pakai tabel lagi yang sebelumnya, kita akan menghitung total dan rataannya. Pertama itu akan total di masing-masing perusahaan dan rataan di masing-masing perusahaan. Bagaimana cara menghitung total? Total pertama kali kita menghitungnya menggunakan, kita tambahkan semua sampelnya, 49,1, 43,4, 32,9, 27,8, 38,3, kita tambahkan semua. Untuk perusahaan 1, totalnya itu 191,5. Lalu kita akan menghitung rataan. Rataan didapat dari total dibagi jumlah sampel yang ada. Sampel di sini ada 5, jadi 191,5 dibagi 5 hasilnya 38,3. Nah, sama untuk perusahaan 2 dan perusahaan 3, cara mencari total dan rataannya itu sama. Untuk perusahaan 2 totalnya 191,3 dengan rataan 38,26. Untuk perusahaan 3 totalnya itu 135,4 dan rataannya itu 27,08. Nah, setelah itu kita juga menghitung total dari semuanya. Nah, caranya itu kita tambahkan saja 191,5 ditambah 191,3 ditambah 135,4, yaitu hasilnya 518,2. Rataannya kita bagi 3 karena sekarang hanya 3 saja sampelnya, jadi didapat 34,54666667. Lanjut, kita akan menghitung SSE. Nah, sementara SSE itu didapat ketika kita sudah memiliki SST dan SSB. Nah, pertama kita akan menghitung SST-nya terlebih dahulu. SST di sini, pertama kita masukkan, di sini ada 49,1 kuadrat ditambah 43,4, itu dari tabel sebelumnya. Nah, tabel sebelumnya itu, nah ini 49,1 kuadrat, kita masukkan. Lalu 43,4 kuadrat, 43,4 kuadrat. Nah, jadi kita akan menghitung seluruhnya ini. Nah, seluruhnya ini dikuadratkan, ditambah seluruhnya ini dikuadratkan, ditambah seluruhnya ini dikuadratkan. Satu-satu dikuadratkannya. Lalu dikurangi 518,2 kuadrat. Nah, 518 itu dari mana? Dari total semuanya. Nah, kita kuadratkan juga. Dibagi 15 karena sampelnya itu totalnya ada 3 perusahaan, ada 15. Nah, hasil yang didapat untuk SST adalah 1925,5573. Lanjut untuk SSB. SSB kita menggunakan cara kita masukkan 5. Kenapa 5? Karena sampel di masing-masing perusahaan itu ada 5, lalu dikali hasil dari 38,3 dikurangi 34,547. Nah, 38,3 itu dapat dari 38,3 dari rataan untuk perusahaan 1, lalu dikurangi dari rataan total semua perusahaan. Nah, berarti untuk selanjutnya 38,26 itu didapat dari rataan perusahaan 2,
lalu 27,08 itu didapat dari rataan perusahaan 3. Lalu masing-masing dikurangkan oleh total rataan, lalu semuanya itu akan dikali dengan 5. Sebelumnya itu jangan lupa untuk mengkuadratkannya terlebih dahulu. Nah, hasil SSB yang didapat yaitu 418,137. Nah, setelah mendapat SST SSB, kita dapat menghitung SSE. Nah, SSE itu adalah SST dikurangi SSB. Didapat nilai 1507,42. Nah, karena kita mengerjakan dengan metode ANOVA, kita akan membuat tabel ANOVA. Pertama, kita akan memasukkan nilai SSK, lalu nilai SSE. Nah, kita sebenarnya bisa langsung menjumlahkan kedua nilai tersebut yang hasilnya itu merupakan nilai SST itu sendiri. Nah, lalu kita akan menghitung derajat bebas. Untuk SSK kita pertama kali memasukkan K-1. K-nya itu 3, kenapa? Karena terdapat 3 perusahaan. Jadi 3 kurang 1, 2. Lalu untuk SSE itu K kali N-1. K-nya itu 3, N-nya itu 5. Jadi 3 kali 5 kurang 1, 4. 3 kali 4, 12. Nah, kembali ini bisa kita tambahkan langsung atau melalui rumus Kn-1. Itu nilainya 14 sama saja. Lalu kita masuk ke rataan kuadrat. Rataan kuadratnya itu kita untuk MSK itu SSK kali K-1. Jadi si nilai ini dikalikan dengan nilai sebelumnya yang ini, yang SSK. Sama untuk ke bawahnya juga pun sama untuk MSE dan MST. Lalu kita akan mendapatkan F hitung. F hitung itu dari mana? Dari MSK per MSE. Jadi MSK per MSE didapat 1,66 sekian. Lanjut kita akan mencari daerah kritis dan kriteria uji. Nah, diketahui di soal itu alfanya 0,05. Kenapa? Karena taraf signifikansinya itu 5%. Lanjut kita akan mencari F1. F1 itu didapat dari K-1. K-nya tadi sudah dijelaskan bahwa K-nya itu 3, jadi 3 kurang 1 itu 2. V2-nya itu menggunakan rumus Kn-1, yaitu sama dengan 12. V2-nya itu berarti 3 dikali 5 kurang 1 itu 12. Jadi F yang dicari untuk di tabel adalah F 0,05, 2,12. Nah, didapat 3,89 dari tabel F. Lalu kita akan lanjut ke kriteria uji. Kriteria uji itu yang pertama adalah tolakan 0 jika F hitung itu lebih besar daripada F 0,05 di 2,12, yaitu 3,89. Lalu yang selanjutnya akan bertolak belakang yaitu terima 0 jika F hitung itu lebih kecil, sama dengan F 0,05, 2,12, 3, yaitu 3,89. Nah, kesimpulannya terima H0 karena F hitung itu lebih kecil dari F 0,05 di 2,12. Kenapa? Karena 1,6643 itu lebih kecil dari 3,89. Nah, ini 166 itu dari F hitung yang tadi kita hitung menggunakan tabel ANOVA. Jadi tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan, atau rata-rata keuntungan karyawan di tiap perusahaan itu sama. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.